teman-teman properti, apa kabarnya nih? Balik lagi ya bersama aku Maria Gozali yang akan jadi host Akasa Home hari ini. Nah, kali ini tuh aku mau bawa kalian untuk nge-review sekalian kita cuci mata ya. Nah, halu-halu dikit ke rumah sultan yang akan di-launching oleh Navapak. Jadi bagi kalian yang belum tahu Navapak merupakan kawasan elit yang terbentuk karena adanya joint venture antara developer besar Sinarmas Land dengan Hongkong Land, di mana untuk Navapak sendiri posisinya itu tepat berada di depan GOP atau Great Office Park yang ada di Central BSD. Nah, untuk Navapak ini sendiri sebenarnya sudah menjadi kawasan ciduk. Kenapa? Karena mereka memang sudah membangun 2,7 hektar untuk sport club yang sebenarnya di dalamnya sudah ada tenan master juga loh. Dan selain sport clubnya sendiri, mereka sudah membangun kawasan leisure park yang dinamakan dengan Botanical Park yang super indah. Itu kawasannya aja terdiri dari 10 hektar. Kebayang nggak sih berapa mewahnya kawasan di dalam Navapak ini? Nah, Navapak ini sendiri memiliki 3 akses gate masuk dan juga 1 tunnel yang bisa diakses oleh warga Navapak untuk jalan kaki langsung menuju ke area Green Office Park, terutama di The Breeze Mall ya. Nah, untuk klaster terakhir yang dilaunchingkan ini posisinya itu dekat banget dengan North Gate-nya Navapak, di mana gate ini tersebut berada di sekitaran area komersial North Point. Nah, udah nggak sabar kan lihat produk elitnya Navapak ini seperti apa? Yuk, nggak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke klaster yang dinamakan dengan Layton. Nah, teman-teman properti, saat ini aku sudah berada di show unit tipe corner dari Layton dengan ukuran paling besar. Jadi sebenarnya Layton ini ada 2 ukuran yang dipasarkan ya. Ada 12x25 dan ukuran paling besar adalah 15x25. Tetapi ada beberapa unit yang opsional itu panjangnya 26. Kalau misalnya kalian melakukan pembelian unit corner, itu akan mendapatkan porsi taman seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian membeli unit badan, itu tidak akan dapat taman seperti ini ya. Untuk show unit Layton ini sendiri, itu memiliki dimensi luas tanah sebesar 390 meter persegi dengan luas bangunan yang ada 2 tipe loh. Tipe yang pertama itu adalah tipe 3 lantai, full 3 lantai bangunannya itu ada di 543 meter persegi. Dan tipe 1 lagi itu adalah yang memiliki rooftop garden di lantai paling atas. Otomatis luas bangunannya ada 4 lantai ya, yaitu di 633 meter persegi. Nah, untuk carport sendiri sebenarnya kita sudah bisa lihat ya. Untuk carportnya muat 2 mobil besar di sini, dan dari lantainya sendiri itu udah terbuat dari homogeneous style 60x60 dengan finishing kasar yang memang khusus untuk carport. Bukan cuma muatan 2 mobil aja, tapi juga Layton ini sudah menyediakan area garasi di sini yang muat hingga 2 mobil di dalamnya. Nah, gak cuma itu ya, kalau misalnya kalian perhatiin dari segi carportnya, untuk bagian carport itu sudah tidak ada kolom di bagian sini, jadi sudah tidak ada tiang yang biasanya agak mengganggu untuk memarkirkan kendaraan. Jadi ini benar-benar sudah bagian kanopi yang gantung gitu. Nah, kita masuk sedikit ke dalam. Ini untuk bagian garasinya itu sudah memiliki bukaan pintu yang memang sudah otomatis. Jadi ini udah motorized garage door yang bisa dikendalikan lewat remote. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, aku mau kasih tahu kalau rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock seperti ini yang bisa diakses dengan 4 cara, yaitu melalui fingerprint, melalui kode PIN, melalui kunci manual, ataupun melalui kartu. Jadi bagi kalian yang masih tinggal dengan orang tua, ini gampang banget digunakan walaupun menggunakan kunci manual. Selain dari kunci manual dan kode PIN tadi, untuk smart home seperti ini sebenarnya ketika ownernya sedang berada di luar rumah, tetapi mungkin mertuanya sedang berkunjung atau ada tamu yang datang, itu dari ownernya sendiri bisa mengirimkan kode OTP yang bisa dibuka hanya pada saat itu saja. Jadi sebenarnya ini udah praktis banget ya, nggak perlu bolak-balik ke rumah. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini baru yang namanya Grand Entrance Foyer. Jadi bisa kalian lihat untuk finishing lantai sendiri ini sudah menggunakan marmer import, dan kalian bisa lihat sendiri ini ceilingnya berapa tinggi.
Ini benar-benar memiliki ketinggian sekitar 7 meter hanya untuk ceiling di bagian foyer. Yang buat interestingnya lagi adalah aku bisa lihat di sini, ini mereka sudah memakai finishing dinding. Ini slab marmer dengan motif emerald green yang benar-benar membangunkan vibes kemewahan dari rumah Leighton ini sendiri. Jadi memang interior desainernya dari Leighton ini berasal dari Hong Kong yang menurut aku benar-benar melek terhadap tren warna yang ada saat ini ya. Karena warna emerald green ini benar-benar lagi booming untuk mode saat ini. Kita lanjut ke area sini. Untuk foyer sendiri sebenarnya udah diberikan 2 couch atau 2 sofa besar seperti ini, tapi sebenarnya masih bisa diletakkan 3-4 sofa ya bagian sini. Kita masuk sedikit ke dalam. Di bagian sini sudah ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Di bagian sebelah kiri sini sudah terdapat powder room yang memang di sini sangat praktis banget untuk tamu ya. Jadi sirkulasi tamu itu bisa hanya di area sini aja, jadi lebih menambah keprivasiannya. Ini sudah lengkap dengan wastafel dan juga dengan bagian toiletnya. Kita geser sedikit ke samping, ini sudah ada area lift. Area liftnya ini terdiri dari 450 kilo muatannya. Kalau misalnya kita konversikan ke manusia itu bisa sekitar 6-7 orang sekali naik. Dan untuk lift itu sendiri kita berasal dari Mitsubishi ataupun yang setara dengan Mitsubishi. Kita masuk sedikit ke dalam. Jadi bagian sini tuh masih ada dividernya ya, atau kita bisa sebut sebagai kisi-kisi yang membatasi area depan dengan belakang. Tapi sebenarnya ini kalian tidak dapatkan nantinya, dan ini merupakan area plong yang kalau misalnya kita geser sedikit ke belakang lagi, ini sudah bisa dilihat bahwa ada disediakan meja biliar area sini. Jadi untuk lantai 1 ini menurut aku benar-benar ruang yang dijadikan untuk tempat entertain ya, atau tempat penyambutan tamu. Menariknya lagi nggak cuma meja biliar aja, untuk show unit ini di bagian sini sudah diletakkan wine cabinet, kemudian ada top table juga di kiri kanannya, di mana di sini juga disediakan sink untuk cuci-cuci setelah habis menikmati wine. Nah, untuk area entertainment sendiri menariknya, untuk area corner, unit yang corner itu kalian bisa dapatkan dengan bukaan besar seperti ini langsung menuju ke taman samping. Di area entertain seperti ini juga sudah disediakan video telkom seperti ini ya. Jadi memang ini fungsinya supaya semua bagian unit dari Leighton itu terintegrasi dan terkoneksi dengan area security guard. Jadi kalau misalnya ada tamu yang berkunjung, security-nya pasti akan make sure ke pemilik rumah apakah ini benar tamu yang akan berkunjung dan izinkan masuk atau tidak. Kalau misalnya tidak dikonfirm oleh owner, jadi nggak bisa masuk. Gak sembarang orang ya bisa masuk ke kawasan Leighton Aquapark ini. Nah, kalau misalnya kita jalan ke area kiri sedikit, di sini itu sudah ada sliding door besar ya. Jadi sebenarnya ini adalah akses menuju ke kamar yang berada di lantai 1. Kita bisa sebut ini sebagai kamar tamu, atau sebenarnya ini termasuk kepada junior masternya ya yang ada di Leighton. Tapi interiornya itu dibuatkan seperti mini home studio di dalam show unit ini. Jadi kalian bisa lihat ini ada space-nya sebenarnya cukup untuk kamar. Kemudian kalau misalnya kita berjalan sedikit ke arah sini, itu juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam semuanya. Area master junior ini sebenarnya juga sudah memiliki sirkulasi udara dan pencahayaannya sangat bagus. Kenapa? Karena bagian sini sudah diberikan bukan kaca besar yang langsung terhubung dengan taman belakang. Selesai dari sana, aku mau ngasih tahu sedikit. Ini merupakan bagian yang sebenarnya tidak akan diterima ketika serah terima unit, karena pintu ini tuh sebenarnya tidak ada di sini. Ini hanya dinding biasa. Ini bisa jadi interior dan aksesnya adalah dari pintu yang sebelah sini. Yuk kita keluar sambil ngeliat akses menuju ke garasi dari dalam rumah. Kalau kita buka pintu yang ada di sini, itu langsung terkoneksi ke bagian garasi yang ada di depan rumah. Nah, menariknya lagi, bagian garasi ini juga punya 2 akses ya. Selain akses utama tadi, kita juga punya akses bagian ART dan gudang juga di sebelah kiri sini. Nah, di gudang yang tadi terbuka karena banyak barang, kita langsung melihat ke area akses ART. Jadi, begitu masuk, ini sudah langsung ada bagian mini pantry ya, yang di sebelah kanannya itu sudah terhubung dengan laundry area atau tempat jemur-jemur baju. Sedangkan kalau ke bagian sini, ada 3 pintu di sini.
Pintu yang sini menghubungkan ART ke bagian taman belakang. Kemudian kalau kita masuk sedikit, ini adalah kamar mandi untuk ART dan ini adalah kamar untuk ART. Menurut aku ruangannya aja itu sudah sebesar seperti kamar-kamar yang ada di apartemen. Gak cuma itu, ART juga punya private access untuk menuju ke lantai 2 melalui tangga ini, dan ini akan langsung terconnecting dengan wet kitchen yang berada di lantai 2. Udah kelar mengulik lantai 1, saatnya kita naik ke lantai 2-nya. Untuk tangganya sendiri kalian bisa lihat ya, ini bagian step dari stepnya itu gak terlalu tinggi, ini benar-benar rendah dan sangat aman untuk anak-anak dan orang tua. Begitu naik ke lantai 2, kita langsung disambut dengan area powder room di sebelah sini. Sudah lengkap dengan wastafel dan toilet. Kalau misalnya powder room di lantai 1 khusus untuk tamu, ini benar-benar khusus buat keluarga ya. Kemudian sebelah kanannya sudah ada lift. Dan kita langsung ke sebelah kiri, ini udah kelihatan banget ceilingnya benar-benar tinggi. Ini mewah banget, benar-benar ciri khas rumah mewah yang sebenarnya udah memakai konsep open space. Sudah gabung antara area living room dengan dining, tapi kalian benar-benar harus perhatikan area ceilingnya. Ini besarannya, tingginya itu setinggi 6,8 meter. Kebayang gak sih enaknya tinggal di rumah letter ini? Selain ceilingnya yang tinggi, sirkulasi udara dan sirkulasi cahayanya itu benar-benar bagus, karena mereka benar-benar sudah menggunakan full kaca dari ujung kiri ke kanan hingga juga ke bagian atas itu benar-benar udah full kaca. Dari kusennya sendiri sudah dipakai high spec-nya yaitu YKK, dan kacanya juga sudah memakai tempered glass. Selesai dari area living room-nya yang bisa kalian lihat sendiri betapa mewahnya, kita sudah sampai ke area meja makan. Meja makannya sendiri yang digunakan ini round table ya, dan ini benar-benar muat banyak orang. Tapi kalau misalnya mau diganti dari round table menjadi meja yang panjang, yang grand, itu masih bisa banget karena ini masih jauh banget jaraknya dengan meja island-nya. Kita geser sedikit ke sini. Ini sudah ada meja island, coraknya sama, menggunakan marmer emerald green. Ini benar-benar mewah dan sudah ada sink yang cukup dalam di sini ya. Untuk sinknya sendiri ini sudah dari Franke. Kemudian untuk kitchen set sendiri ini sebenarnya kalian sudah benar-benar dapatkan full dari kiri ke kanan hingga atas ke bawah. Apa sih yang nggak didapatkan di bagian kitchen set ini? Yang nggak didapatkan itu cuma bagian wine chiller dan kulkasnya aja. Karena memang storage-nya juga segini, itu sebenarnya owner bisa customize sendiri apakah mau memakai kulkas 1 pintu ataupun kulkas lebar yang ada 4 pintu. Nah, kita beranjak sedikit ke area sini, ini kita sudah memasuki area wet kitchen. Menurut aku pribadi, ini wet kitchen terbesar dan terpanjang yang pernah aku lihat selama sejarah aku nge-review rumah. Ini benar-benar panjang, full dari ujung ke ujung. Ini masih ada tempat untuk kulkasnya lagi, 2 pintu yang besar. Kemudian kalau bisa kalian lihat, ini ada akses menuju ke area pantry yang di bawah atau area ART. Untuk dapur kotornya sendiri sebenarnya sudah langsung dilengkapi dengan area gudang di sini, tapi karena ini penuh kita langsung masuk ke dalam lagi. Untuk area living room dan dining room sebesar dan setinggi ini, developer udah benar-benar memikirkan sirkulasi udara dan kesejukannya, maka developer sudah memberikan AC split ducting sebesar 6 PK. Luar biasa ya. Kita langsung lanjut ke area pool yang berada di samping living roomnya. Nah, ini merupakan akses menuju ke bagian pool. Kalian bisa lihat untuk poolnya benar-benar full ya, dari ujung ke ujung. Tapi kalian gak usah khawatir karena walaupun membeli unit tipe badan, area pool ini tetap bisa didapatkan, tetapi poolnya opsional ya. Jadi untuk area pool hanya sebagai ide desain. Ketika serah terima kalian akan mendapatkan ini bagian bare, yaitu taman luas saja, taman hijau, dan ini bisa menjadi ide inspirasi untuk kalian. Untuk desainnya sendiri nggak berhenti di pool kosong aja, tapi di sini sudah diberikan 2 tempat untuk sunbathing, dan untuk area di bagian atas poolnya juga sudah diberikan seperti gazebo modern kayak gini ya. Jadi ini bisa menjadi bagian opsional lagi dari bagian rumah yang bisa dijadikan tempat untuk santai-santai dengan keluarga ataupun dengan teman. Untuk lantai 2 ini sendiri sebenarnya ada berapa kamar sih? Nah, kalau misalnya kita melipir ke kiri sedikit, ini sudah ada 2 kamar yang ada di sini. Kita ke kamar yang pertama dulu ya.
kamar yang pertama ini sebenarnya desainnya sangat anak muda ya, sangat milenial sekali. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini cukup spacious, lantainya juga sudah laminated floor, kemudian bagian dindingnya sudah ada interior panel seperti ini, dan yang membuat aku terkesan adalah bagian lemarinya. Interiornya benar-benar ide cemerlang. Kenapa? Karena ini adalah lemari sliding yang di tengahnya itu diletakkan bagian untuk meja belajar. Jadi ini benar-benar hemat tempat, tapi sangat efektif ya untuk desainnya. Untuk area kamar anak sendiri sebenarnya sudah diberikan balkon loh. Jarang-jarang ya area kamar anak, tapi tetap dapat balkon di area depan, dan ini balkonnya juga besar. Ini cukup besar, dan ajaibnya balkon ini tuh connecting dengan kamar di sebelah. Nanti kita bisa lihat saat berada di kamar yang satu lagi. Gak lupa, semua kamar di Layton ini sudah memiliki kamar mandi di dalam ya. Jadi memang di dalamnya itu sudah lengkap dengan area shower, kemudian area toilet, dan juga sinknya. Kita langsung menuju ke kamar sebelah. Ini dia area kamar sebelah. Ukurannya memang lebih besar sedikit dari yang kamar yang sebelumnya. Dan ini juga sebelah kiri sudah langsung bisa ditemui area kamar mandi dalam. Untuk area kamarnya, kalian bisa lihat betapa mewah dan megah dan elegannya ya desainnya. Untuk lemarinya masih menggunakan lemari sliding yang bagian kabinetnya itu benar-benar full dari atas sampai ke bawah. Kemudian masih bisa diletakkan feeder seperti ini. Untuk ukuran bed juga show unit ini menggunakan ukuran queen size, tapi sebenarnya masih bisa banget di-upgrade untuk king size, dan kiri kanannya masih bisa diletakkan atas yang lumayan besar. Yuk kita sama-sama lihat bagian area balkon yang nyambung ke kamar sebelah. Nah, ini balkonnya bener-bener spacious banget. Ini enak kalau misal sore-sore itu bisa melihat sunset sambil melihat pemandangan di depan. Apalagi kalau kalian beli unit yang depannya itu tidak berhadapan dengan rumah lain, tapi langsung view-nya ke area terbuka. Selesai dari lantai 2, yuk kita langsung melihat ke area lantai 3. Kalau tadi kita naik ke lantai 2 langsung ketemu powder room, di lantai 3 kita langsung ketemu area mezanin sebesar ini. Jadi ini benar-benar enak ya. Area mezaninnya juga langsung terconnecting ke area living room dan dining room yang ada di bawah. Jadi sebenarnya untuk keluarga besar, bagi orang tua yang mau memantau kegiatan anaknya di bawah, itu enak banget ya melalui mezanin seperti ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat, untuk desainnya sendiri sebenarnya masih diberikan bagian working space areanya di bagian sini, atau di area sini juga bisa dibuat untuk tempat bermain anak ataupun homeschooling bagi anaknya yang memang sekolahnya di rumah. Selesai dari mezanin, ada yang menarik lagi nih di lantai 3. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jalan ke area sini, ini merupakan kamar anak yang interior designernya itu sulap menjadi ruang spa atau ruang pijat seperti ini. Ini menarik banget ya, bisa jadi ide juga karena kamarnya di sini lumayan banyak daripada di wasting untuk kamar-kamar lagi. Nah, ini bisa banget dijadiin area bersantai seperti ini yang memang view-nya itu langsung tembus ke area depan rumah lagi. Kebayang gak sih sambil pijat santai-santai, sambil minum teh, sambil melihat pemandangan di depan rumah. Gak lupa di dalam ruangan spa ini juga tetap disediakan area kamar mandi dalam seperti di sini. Selesai dari ruangan spa, ini yang kita tunggu-tunggu, kita langsung masuk ke master bedroomnya. Jadi, master bedroom yang berada di lantai 3 ini menurut aku ruangannya cukup besar. Ini benar-benar besar. Begitu masuk di sebelah samping ini sudah langsung ditemukan area top table untuk minum wine juga. Jadi memang area sini sudah lengkap ya, sudah lengkap dengan sinknya, kemudian sudah ada dengan tatakan tempat peletakan gelas-gelasnya. Kita geser ke sini, ini masih muat banget untuk bagian seater. Seaternya juga warnanya cukup cantik ya, sangat cocok dengan bagian panelnya yang berwarna coklat. Kemudian kalau misalnya kita ke area sini, ini sudah ada bagian bed master bedroomnya yang cukup besar. Untuk space tempat tidurnya sendiri sudah muat king size seperti ini ya. Ini cukup gede, tapi di kiri kanannya masih bisa diletakkan nakas yang super besar. Di bawah bagian bednya juga masih bisa diletakkan couch seperti ini, dan juga di sini bisa ditaruh pajangan-pajangan.
Ini untuk tempat tidur besarnya juga langsung tembus ke area depan, ke area balkon lagi. Tetapi memang ukuran balkon yang kali ini tuh lebih besar daripada balkon yang terdapat di lantai 2. Jadi menarik banget ya, lantai 3 dapat balkon, lantai 2 juga dapat balkon. Gak cuma itu, jadi semua balkon yang ada di Layton ini bisa terconnecting dengan kamar-kamar sebelah ya, seperti yang satu ini. Untuk lantai yang diberikan di semua kamar unit Layton ini sudah laminated floor seperti ini, yang bahannya juga terbuat dari wood plastik composite yang dijamin bakal awet banget deh untuk kalian tinggal. Jadi ini menimbulkan kesan hangat dan homey ya untuk tinggal dalam rumah. Kita langsung menuju ke area wardrobe. Ini area walk-in closet-nya. Ini cukup banget sih sebenarnya. Ini benar-benar spacious dari depan ke belakang bisa full. Dan ini juga bisa diberikan 6 pintu, tapi nggak cuma 6 pintu kecil ya. Ini benar-benar 6 pintu sliding besar untuk area wardrobe peletakan bajunya. Setelah dari wardrobe, kita langsung ke area kamar mandi utama. Ini dia kamar mandi dari area grand master bedroom-nya. Kalian bisa lihat betapa mewahnya ini. Ini percampuran antara marmer dan juga batu granit di bagian sini. Dan nanti kalian sudah dapatkan seperti ini ya. Ini udah lengkap dengan sink, kemudian kabinet bawah, kemudian sudah dapat juga cermin-cermin seperti ini pada bagian kamar mandi. Sanitary kita juga sudah menggunakan coupler semuanya. Sebelah sini juga sudah ada bathtub. Ini bathtubnya cukup besar dan cukup dalam. Ini bisa masuk 2 orang di dalamnya. Yang menariknya dari kamar mandi di master bedroom ini adalah karena antara bathtub, wastafel, dan juga bagian toilet dan shower itu terpisah ya. Jadi di belakang bathtub ada 2 pintu, di sebelah kiri merupakan pintu dari toiletnya, dan di sebelah kanan merupakan pintu dari showernya khusus. Nah, untuk showernya sendiri itu sudah menggunakan double shower, jadi ada rain head shower di atas dan juga bagian single shower di tengahnya. Ini dia bagian fasilitas dari unit Layton yang belum pernah dihadirkan di cluster-cluster sebelumnya seperti Linden dan Laurel, tapi dihadirkan di unit Layton ini, yaitu merupakan rooftop bagian garden yang ada di lantai 4. Kalian bisa lihat ya, ini sudah ada liftnya di bagian sini. Jadi kalau misalnya ada tamu yang berkunjung dan mungkin ingin meeting atau movie dengan owner, itu bisa langsung masuki lift dan langsung muncul di sini. Jadi benar-benar tidak mengobrak-abrik bagian privasi dari yang pemilik rumah ya. Kita langsung ke area sini. Ini masih ada area untuk bagian indoor rooftopnya. Ini benar-benar spacious, bisa diisi dengan meja-meja meeting atau meja santai seperti ini. Gak lupa di bagian sini itu masih ada untuk powder roomnya. Jadi kalau misalnya mau BAB atau buang air kecil itu gak perlu naik turun tangga. Udah lengkap di sini. Dan bagian sini juga sudah diberikan kabinet-kabinet yang lengkap dengan lemari-lemari untuk menyimpan barang-barang yang ada di lantai 4. Nah, kita langsung lihat view-nya. Betapa bagusnya view yang ada di sini ya. Ini dia area luar rooftopnya. Ini sudah seperti cahaya surgawi ya. Kita coba keluar bagian sini. Untuk space rooftopnya ini benar-benar besar. Untuk lantai sudah menggunakan HT corak kayu seperti ini ya. Dan untuk area sini tuh bisa benar-benar diimajinasikan atau diidekan sebagai tempat barbecue atau benar-benar tempat jacuzzi dan santai-santai dengan keluarga. Jadi kalian bisa bayangin untuk barbecue itu bisa ditaruh bagian stove-nya di bagian sini. Dan kalau misalnya untuk jacuzzi juga bisa dimodelin ya antara di bagian kiri atau di bagian kanan. Kebayang gak sih lagi santai-santai sore hari menikmati sunset tapi di rumah sendiri loh. Nah, akhirnya selesai sudah hari ini tugas aku untuk menemani kalian melihat-lihat ke klaster terakhir launcingan dari Navapack. Gimana pendapat kalian? Menarik nggak? Tinggalin komen di bawah ya. Bagi yang menanti-nantikan launchingnya klaster terakhir Navapack ini, bisa langsung follow semua akun sosial media kita yang tertera di bawah ini, ataupun bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di atas ini untuk mengetahui informasi lebih detail berupa brosur, price list, dan available unit dari Layton. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga kalau nonton video Akasa, belinya juga dengan agent Akasa ya. Aku Maria Gozali pamit undur diri. See you on the next review. Bye-bye.